Dalam sejarah di muka bumi ini terdapat sekitar 5 kali peristiwa besar, yaitu yang terkait dengan tumbukan meteorit dengan bumi yang mengakibatkan kerusakan fatal. Yang pertama terjadi sekitar 450 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua terjadi sekitar 375 juta tahun yang lalu. Yang keempat terjadi sekitar 200 juta tahun yang lalu. Dan yang kelima terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu. Nah, apa yang terjadi pada 65 juta tahun ini memang mengakibatkan kemusnahan massal, diantaranya dari berbagai sumber disebutkan penyebab musnahnya dinosaurus karena kondisi yang sedemikian ekstrim di bumi dan mengakibatkan spesies yang sangat berkuasa di bumi pada masa itu pada akhirnya punah. Apa menariknya meteorit yang banyak dibicarakan orang sampai dengan hari ini? Mari kita lihat beberapa catatan yang telah dibuat oleh para ilmuwan. Beberapa meteorit yang jatuh ke bumi dan menimbulkan kawah dengan ukuran yang lumayan atau bahkan cukup besar. Pertama adalah yang jatuh di Monturaqui, Chili, di mana menimbulkan kawah dengan diameter 460 meter serta sedalam 34 meter. Prediksi kejadian 1 juta tahun yang lalu. Yang kedua, meteorit yang jatuh di Pingoa Luit, Kanada, terjadi sekitar 1,4 juta tahun yang silam. Bahkan kekuatannya setara kurang lebih 8.500 kali seperti bom yang jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Diameternya itu kurang lebih kawahnya adalah 3,44 km dengan kedalaman sekitar 400 meter. Ditemukan di tahun 1943. Yang ketiga adalah meteorit yang jatuh di Bosum Tui, Ghana, kurang lebih 1,3 juta tahun yang lalu dengan diameter sekitar 10,6 km dan kedalaman 45 meter. Yang keempat adalah meteorit yang jatuh di Wolfe Creek, Australia. Itu terjadi 3000 tahun yang lalu dengan diameter kurang lebih 875 meter dan kedalaman sekitar 120 meter di tahun 1947 ditemukannya. Kemudian yang kelima yang jatuh di Barringer, Arizona, USA, menimbulkan kedalaman yang lumayan, terjadi kurang lebih 49.000 tahun yang lalu. Diameternya 2 km kawahnya dan dalamnya adalah 170 meter dan ditemukan di tahun 1902 oleh Barringer, ilmuwan dari Kanada. Yang keenam adalah meteorit yang jatuh di Gooses Bluff, Australia. Ini kurang lebih 142 juta tahun yang lalu, menimbulkan kedalaman sekitar 5 km dan kawah dengan diameter kurang lebih 22 km dan 24 km. Sementara yang ketujuh yang terjadi atau jatuh di Mistastin Lake, Kanada. Tidak banyak data yang
diperoleh, namun disebutkan kurang lebih kawah yang tercipta diameternya selebar 24 km. Yang ke-8 adalah meteorit yang jatuh di Clearwater, Kanada. Ini sekitar 290 juta tahun yang lalu. Terjadi tabrakan meteorit yang sangat dahsyat, di mana menimbulkan kawah dengan diameter 32 kilo dan 22 km. Kemudian yang ke-9 itu terjadi di Karakul, Tajikistan, sekitar 5 juta tahun yang lalu. Kawah yang tercipta dengan diameter kurang lebih 52 km. Dan yang terdahsyat yang ke-10 ini meteorit yang jatuh di Chicxulub, Meksiko, di mana diameter meteoritnya itu diperkirakan sebesar 107 km, ya, kurang lebih setara ukuran Pulau Bali, yang terjadi di 65 juta tahun yang lalu dengan kecepatan 20 km per detik. Dengan demikian bisa dibayangkan kerusakan yang diakibatkan oleh tumbukan meteorit ini sangat luar biasa. Dan sampai dengan hari ini sejatinya begitu banyak meteorit-meteorit dengan berbagai ukuran yang jatuh di muka bumi di berbagai mancanegara, termasuk juga di Indonesia. Namun termasuk Indonesia ini tidak banyak yang kita ketahui data-data terkait jatuhnya meteorit-meteorit yang ditemukan. Lewat channel YouTube Big Bang Nusantara ini diharapkan bisa berbagi informasi lebih jauh terkait keberadaan batu-batu meteorit, khususnya yang ditemukan di Indonesia. Apa ciri-ciri sebuah batu itu dikategorikan sebagai batu meteorit? Memang untuk sampai pada satu kesimpulan apakah ini batu meteorit atau bukan, setidaknya kita mengenal terlebih dahulu pengklasifikasian batu-batu meteorit. Secara umum mereka menggolongkan ada yang 2 dan ada yang 3 golongan. Untuk yang 2 golongan, mereka membagi yang disebut dengan stone meteorit, dan yang kedua adalah iron meteorit. Kalau yang menggolongkan menjadi 3, tambahannya ada yang menjadi kategori stone iron meteorit. Pada garis besarnya ini nanti akan kami jelaskan secara lebih detail dan rinci. Namun seperti diketahui, kita di Indonesia ini banyak mengenal batu satam yang dikategorikan sebagai meteorit yang ada di Bangka Belitung. Ini termasuk stone meteorit karena dia tidak mengandung unsur logam dan tidak lengket magnet. Ada yang menyebutnya sebagai bilitonit meteorit atau kategori tekstit meteorit. Untuk kategori-kategori yang seperti ini cukup banyak ya, termasuk diantaranya ada Moldavit meteorit, kemudian ada red meteorit, dan lain-lain. Namun yang menjadi
cukup banyak perbincangan, yaitu yang kategori iron meteorit, artinya mengandung unsur-unsur logam di dalamnya. Ada besi, kemudian tentunya ada nikel, titanium, sulfur, dan lain-lain. Cukup banyak kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Dan ciri yang paling memudahkan yaitu untuk iron meteorit ini adalah lengket magnet, karena unsur kandungan besinya cukup tinggi. Dan ini yang kemudian dibuat menjadi artefak-artefak, termasuk keris-keris yang dilakukan pada masa kesulitan apa saja bagi laboratorium untuk menentukan apakah sebuah batu tersebut masuk meteorit atau bukan. Memang kalau sebatas pengujian terkait dengan unsur-unsur yang ada dalam batu tersebut, hal ini bisa dilakukan di beberapa tempat di Indonesia. Namun demikian, jika sudah menyangkut keberadaan meteorit ini yang tadinya masih dalam bentuk asteroid di tata surya, asalnya dari mana, usianya itu berapa, dan juga masuk kategori jenis apa, termasuk yang langka atau tidak, kemudian apakah ini berasal dari yang sangat jauh dari bumi, dan lain-lain. Data-data ini memang tidak mudah diperoleh karena memang memerlukan peralatan yang sangat canggih sekali. Mengapa di Indonesia informasi terkait keberadaan batu-batu meteorit ini sangat terbatas sekali? Karena komunitas-komunitas yang muncul di Indonesia khususnya merupakan inisiatif dari kelompok-kelompok tertentu, dan dalam banyak hal kami atau kita semua di sini seringkali mengalami kesulitan terkait informasi detail dari meteorit-meteorit yang ada di seluruh dunia, khususnya yang tersimpan di museum-museum. Contohnya beberapa museum yang di dalamnya juga menyimpan meteorit seperti di Paris, di Histoire Naturelle, kemudian juga di London Natural History Museum, kemudian di Berlin ada Museum for Naturkunde, juga ada National Museum of Natural History di Washington. Di Jepang juga kita bisa temukan museum meteorit, dan untuk Indonesia ada di Museum Geologi Bandung. Di sana ada sebuah meteorit yang lumayan cukup besar dengan kisaran kurang lebih 160 kilo. Itu ditemukan pada tahun 1864 di Sungai Alas Tua, yaitu dekat Jati Pengilon, Madiun, Jawa Timur. Ini termasuk berukuran cukup besar dibandingkan yang ditemukan di museum-museum lainnya. Semoga satu waktu kita memperoleh data-data yang lebih komplit lagi.
Beberapa waktu yang lalu masyarakat kita sempat dikejutkan atau diviralkan dengan jatuhnya batu meteorit di Unggur, Lampung Tengah, serta yang jatuh di Sumatera Utara. Bagaimana tanggapan Anda? Dari ulasan-ulasan yang kami baca dari newspaper ataupun berita-berita setempat, termasuk hasil uji lab dari kampus ITERA di Lampung, kurang lebih memang beratnya kisaran 2 kilo sampai 2,2 kilogram, dan kedua meteorit juga memiliki kemiripan yang sama. Menjadi sangat menarik memang pada saat meteorit ini yang khususnya di Sumatera Utara dilelang dan dibeli oleh orang asing, orang Amerika, namun kemudian dijual kembali di museum di Inggris. Bahkan harga meteoritnya sangat fantastis sekali. Satu waktu kita akan adakan pembahasan khusus. Walaupun terhitung tidak banyak batu-batu meteorit yang ada atau ditemukan di Indonesia, apakah Anda sendiri memiliki pandangan atau keyakinan lain terhadap keberadaan batu-batu meteorit di Indonesia ini? Melihat apa yang terjadi jutaan tahun yang lalu, sangat memungkinkan di Indonesia ini masih banyak meteorit yang tersimpan, apakah itu di dalam tanah atau di dalam air seperti sungai, juga mungkin laut. Dan karena juga masyarakat banyak yang belum mengetahui keberadaan batu-batu meteorit ini, sehingga keberadaannya belum terekspos. Namun dari sisi melihat posisi Indonesia atau Nusantara pada saat itu yang terletak di garis ekuator, itu memungkinkan sekali. Kenapa? Karena banyak kita temukan artefak-artefak meteorit, sehingga secara logika tentunya di negeri ini ditemukan banyak meteorit, dan itu sudah dikenal dengan sangat baik oleh para leluhur Nusantara. Maka menurut Anda memang batu-batu meteorit itu layak untuk dikoleksi, walaupun kondisi saat ini tidak banyak masyarakat yang sudah memahami dengan baik tentang keberadaan batu-batu meteorit. Melihat apa yang terjadi di negara-negara maju khususnya, bahkan batu-batu meteorit tidak saja dikoleksi oleh museum-museum besar, namun juga dikoleksi oleh perorangan yang memang mengkhususkan diri untuk mencari batu-batu meteorit yang sangat langka, sekalipun harganya sangat tinggi. Karena pada prinsipnya proses batu meteorit yang sudah jatuh ke bumi, yang sebelumnya masih berupa asteroid, yang kemudian saat masuk ke dalam atmosfer dan terbakar sedemikian hebat dengan suhu yang sangat tinggi dan masih mampu bertahan. Karena itu makanya ukurannya rata-rata berukuran kecil, sehingga bila batu-batu meteorit ini memang keberadaannya sangat memungkinkan untuk dikoleksi, maka akan menjadi koleksi yang sangat prestis.